Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Arif Dwi Laksono dengan NPM 24010101026. Saya dari Prodi Akuntansi dan dari kelas G502. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa Indonesia di ruang publik. Yang pertama, kita langsung ke banner tentang maksimal di rooftop jam 22 WIB. Jika di atas jam 22 WIB, mohon tidak bersuara. Buanglah sampah ke tempat yang disediakan. Jadi untuk analisisnya, penggunaan kata rooftop tanpa cetak miring itu salah. Karena jika menggunakan bahasa asing, yang benar adalah ditulis dengan kalimat kata bercetak miring. Lalu untuk penggunaan ini salah berdasarkan EBI. Dan argumen mengapa muncul istilah rooftop adalah istilah asing bahasa Inggris yang sudah sangat umum digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di tempat usaha atau hiburan, sehingga penulis mungkin lupa atau sengaja tidak memiringkannya karena dianggap sudah memasyarakat. Lalu kesalahan berikutnya ada pada kata penunjuk waktu, yaitu penggunaan kata jam. Pembetulannya yaitu diganti dengan pukul. Penggunaan jam untuk merujuk pada waktu spesifik seperti 22.00 salah karena kurang baku. Seharusnya menggunakan pukul. Nah, argumen mengapa muncul kata ini atau kata tersebut karena dalam bahasa lisan sehari-hari sering terjadi perancuan antara jam merujuk pada masa atau durasi waktu atau benda penunjuk waktu. 1 jam, jam tangan, dan pukul merujuk pada titik waktu. Misal pukul 10. Kesalahan ini sangat umum terjadi karena penutur cenderung menggunakan kata yang paling sering didengar dalam konteks sehari-hari. Berikutnya ada singkatan yang tidak baku, yaitu penggunaan kata YG. Untuk pembetulannya ditulis lengkap, yaitu menggunakan kata yang. Penggunaan singkatan YG salah dalam komunikasi formal atau semi formal seperti banner publik. Lalu argumen mengapa muncul kata YG? Karena singkatan populer yang berasal dari bahasa chat atau pesan singkat atau media sosial. Penulis papan pengumuman mungkin menggunakannya untuk menghemat ruang tulis, kecepatan penulisan, atau karena sudah terbiasa dengan gaya bahasa non formal tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk gambar kedua, kesalahan kata ada pada penggunaan huruf kapital di tengah kalimat. Untuk papan yang pertama, penggunaan kapital pada kata rambu, larangan, dan berikutnya itu salah. Dan untuk pembetulannya ditulis menggunakan huruf kecil. Untuk kata rambu, larangan, berikutnya. Penggunaan ini berdasarkan kaidah penulisan kalimat normal karena kata-kata tersebut bukan nama diri, nama instansi, atau berada di awal kalimat. Nah, mengapa kata tersebut bisa salah? Karena penulis sering menggunakan huruf kapital pada setiap kata untuk menarik perhatian atau karena menganggap kalimat tersebut adalah semacam judul instruksi, meskipun ini melanggar kaidah penulisan kalimat bahasa Indonesia. Selanjutnya, kesalahan ada pada simbol garis miring. Penggunaan simbol garis miring pada kata diderek, digembok, dan garis miring hari. Yang benar yaitu diganti dengan kata atau dan frasa per hari. Penggunaan simbol garis miring salah untuk penulisan formal dan baku yang seharusnya menggunakan kata. Penggunaan garis miring, kenapa bisa terjadi kesalahan tersebut? Karena penggunaan garis miring adalah cara untuk menghemat ruang atau menyingkat penulisan umum dalam bahasa atau pengumuman cepat. Simbol garis miring juga sering digunakan sebagai pengganti kata atau frasa per dalam konteks non-akademik. Selanjutnya, kesalahan berikutnya ada pada angka dan lambang bilangan. Untuk penulisan rupiah 500.000 garis miring hari, pembetulannya yaitu garis miringnya diganti dengan kata, yaitu per hari. Penulisan ini salah dan tidak baku. Seperti titik setelah rupiah itu juga salah. Jarak antara rupiah dan angka itu salah, harusnya serangkai.
Nah, untuk penulisan setelah angka Rp500.000 seharusnya menggunakan koma dan 2 angka 0 di belakang. Mengapa bisa terjadi kesalahan tersebut? Karena penulisan mata uang ini menunjukkan gaya penulisan akuntansi atau kwitansi lama yang sering mencantumkan titik setelah rupiah. Kebiasaan ini terbawa ke dalam penulisan banner publik, meskipun kaidah baku EBI telah menetapkan format yang seragam, yaitu rupiah diikuti angka tanpa spasi, kemudian diakhiri koma dan 2 angka 0 di belakang. Baik, yang selanjutnya di sini kesalahan bahasa ada pada gambar yang 3, yaitu ejaan baku pemisahan kata, penulisan sumsum dipisah. Untuk pembenarannya seharusnya kata sumsum itu digabung. Penulisan terpisah salah berdasarkan EBI. Nah, sumsum adalah kata majemuk yang sudah dianggap padu, menyatu, dan baku. Kesalahan ini kemungkinan muncul karena penafsiran secara literal sebagai dua kata yang terpisah, atau kebiasaan penulisan lisan atau non-formal di mana pengucapannya sering diberi jeda sehingga secara visual ikut dipisahkan. Selanjutnya, kesalahan ada pada tanda baca, koma, dan kata hubung. Kasus tidak adanya kata hubung dan sebelum unsur terakhir tetelan, untuk pembetulannya ditambahkan kata dan. Jadi yang benar adalah setelah babat, koma, lalu menambahkan kata dan, baru setelah itu ada kata tetelan, babat, koma, dan tetelan. Tidak ada kata hubung salah menurut kaidah pemerincian baku. Kenapa bisa terjadi kesalahan? Karena dalam desain banner atau iklan, penulisan seringkali mengutamakan kecepatan, keterbacaan, dan penghematan ruang. Penggunaan kata dan sering ditiadakan pada akhir daftar untuk menjaga keseragaman format daftar, meskipun ini menyimpang dari kaidah pemerincian formal PUEBI. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.